Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah secara online. Berikut panduan beribadah secara online. Yang pertama, mari siapkan diri kita untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara dalam ibadah, turut bernyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca ayat ketika perkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saat ini pagi kita berikan sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang lebih lagi dan lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat dan mulia. Haleluya. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan kita semua yang percaya kita memiliki satu kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau di dalam kekudusan. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Haleluya Yesus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu. Saya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Bangku, ku menyembahmu, ku sembahmu, bangku, sebab namamu Engkau kudus, kudus Tuhan. Kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu,
dipercayai. Hanya namamu, hanya namamu yang berkuasa, hanya namamu yang dahsyat. Yesus, Tuhan, Engkau kudus. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Amin. Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Oh, Yesus, Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Engkau baik, Allah baik. Engkau sungguh baik. Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau baik, Dia Allah baik. Engkau sungguh baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Allah baik, ya Allah baik, Engkau baik, Ya Allah baik. Engkau sungguh baik. Ya Allah baik. Dia baik, Dia Dia baik bagiku. baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kasih anugerah Tuhan. Benar ya Tuhan, Kau adalah Allah kami yang baik. Amin. Engkau sungguh baik bagi kami. Dan bahkan Kau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga menjadi milik-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berbuat bakti bagi Engkau. Mari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya. Yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Biarlah api kemuliaan Tuhan tercurah atas kita semua saat ini, melawat dan menjamah pribadi tanpa terkecuali. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kenakan senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Mari jemaat dikasih Tuhan, saat jemaat kita sekalian bangkit berdiri. panglima kita. Gunakan segala senjata dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama katakan. Kemuliaannya Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya Tercurah dari surga. beritakan Akan pada dunia bahwa Yesuslah Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ada wajah-wajah yang bersuka cita saat pagi hari ini. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi berikan sorak-sorai, tepuk tangan, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan.
kekuatan Allah terjadi atas kita semua saat ini. Sebab Tuhan telah datang dan bertata atas kita. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu diputarkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari katakan sama-sama, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Datang dan bertata, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Sebab kami yakin percaya bahwa kemenangan akan terjadi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku menyembah
kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, Genap jiwaku memujimu, sungguh besar. sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, Menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan saat ini. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, oh, kelepasan, oh, kemenangan, oh, terjadi di sini. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak hanya sekedar hadir Tuhan, melainkan Engkau hadir untuk memulihkan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Biar segala sesuatu Tuhan yang telah kami lakukan pagi hari ini, semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi suatu persembahan yang kudus dan menyenangkan akan Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari ya Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami untuk kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar sungguh-sungguh segala sesuatu apapun yang hamba-Mu sampaikan bagi kami Tuhan, semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang coba-coba untuk menggagalkan segala rancangan Tuhan atas kehidupan kami, mengganggu akan jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasa kegelapan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Menjamah kami, menguatkan kami untuk kami boleh melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman pagi hari ini, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar. Saya bisa dibantu sebentar ya, ada yang baru pertama kali hadir. Jika tidak keberatan yang baru pertama kali hadir bisa berdiri di tempat, sehingga kami bisa mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang di belakang ada? Tidak ada ya, oke baiklah.
Kami atas nama tim penggembalaan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Bapak Franky Umar, Saudara Tommy Tanot, Saudara Yoel Hartono Honoris, Saudari Natasha, Bapak Daniel Rahman Pasolang, Saudari Yani Sulastri, Saudara Benny Yones, dan Ibu Helda. Ada nama-nama yang saya sebutkan ini hadir, boleh berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Baik, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, dari nama-nama yang kami sebutkan, kami mensyukuri atas kasih karunia-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi saudara-saudara kami Tuhan. Engkau telah menambahkan usia 1 tahun, itu berarti adalah bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan saudara-saudara kami ini Tuhan, tubuh jiwa rohnya diberkati dalam nama Yesus. Tuhan kiranya Engkau juga menjadi sumber jawaban dalam kehidupan secara pribadi. Karena kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Apapun yang diharapkan, Engkau adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kami semua. Engkau berkati Tuhan dan Engkau terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan kuasanya, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau berkati tubuh jiwa rohnya dan bawa terus untuk berjalan ala Roh Kudus. Berjalan di dalam genggaman-Mu dan terus masuk di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin membagikan berkat dengan tema danger area, yaitu area yang berbahaya. Ya, area yang berbahaya di dalam kehidupan kita tentunya ya. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Ya, ada di slide juga, kita bisa baca sama-sama. Ayat ini pendek, singkat, padat, jelas, mudah dihafal. Dan memang kita perlu mengingat daripada bunyi ayat ini dalam keseharian kita. Ya, mari kita baca sama-sama Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, gampang ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Gampang dihafal, Efesus 4:27-nya kita bisa lupa. Ya, tetapi bunyi firman kita nggak akan pernah lupa. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Di dalam keseharian kita ini perlu dihafal. Karena bagi saya, menurut saya tidak sulit untuk menghafalnya. Dan ini menjadi suatu kebaikan bagi kita sekalian. Kalau kita menghafal dari bangun tidur sampai malam mau tidur kembali, ayat ini selalu kita ingat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, itu akan terus membawa kita berjalan di dalam rancangan Allah. Tidak mudah bagi kita, tidak sulit bagi kita untuk melakukan kehendaknya. Karena kita tahu firman Tuhan sudah mengingatkan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat tanda pada saat kita menempuh suatu perjalanan, ya kita melihat tanda dari jauh, di situ ada tulisan warning ya, danger area atau awas ini area berbahaya. Tentu ya kita nggak akan terus, kita nggak akan masuk ke area itu, pasti kita akan berhenti dan kita akan memilih ya berbalik untuk menempuh jalan yang lain. Ya, saya yakin kita semua akan seperti itu ya. Kalau kita tahu ini adalah area yang berbahaya, lokasi yang berbahaya, kita nggak akan masuk dan kita tidak akan dengan akal sehat tidak akan mungkin kita lakukan hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan itu danger area di dalam kehidupan kita? Kapan itu area berbahaya di dalam perjalanan kehidupan kita? Ya, saya dan saudara masih terus menjalani hari-hari kita. Sampai kapan tidak ada satupun kita yang tahu. Ternyata di dalam perjalanan hidup kita ini, terkadang kita lihat semuanya berjalan mulus. Tetapi kita harus sadar, kita harus peka. Ada suatu area yang berbahaya yang kita nggak tahu tapi kita terus jalani. Ya, karena sudah ada area berbahaya kita terus jalani, maka kita akan masuk dalam bahaya tersebut dan terjadilah sesuatu. Ya, kapan danger area itu terjadi? Kapan area berbahaya itu terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu di saat kasih. Saya kasih di sini kasih. Ya, 5 huruf saya kasih warna merah. Di saat kasih kita bermasalah
baik kasih kepada Tuhan maupun terhadap sesama, di saat kasih saya dan saudara bermasalah, sesungguhnya disitulah saya dan saudara sudah masuk dalam area yang berbahaya. Nah, hal ini seringkali kita nggak sadari. Kita merasa setiap hari kita tetap eksis. Ya, oke, dalam menjalani hari-hari kita. Ternyata kita masuk dalam area yang berbahaya. Kenapa? Karena kasih kita sedang bermasalah. Saudara, dalam kehidupan kita ini hanya ada dua arah, vertikal dan horizontal. Yang vertikal adalah kita dengan Tuhan, yang horizontal adalah kita dengan sesama. Ya, di saat kasih kita kepada Tuhan bermasalah, itulah sebetulnya kita sedang masuk dalam area yang berbahaya. Di saat kasih kita kepada sesama kita bermasalah, di saat itulah sebetulnya kita masuk dalam area yang berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau kita tidak sadar. Dan iblis seringkali mengecoh seperti itu. Kita berkeyakinan kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Maka saya katakan lebih berbahaya lagi kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang menjalani masuk dalam area berbahaya itu. Ya, sebelumnya saya mengingatkan kembali kita paham bahwa di dalam Alkitab, ya kalau kita baca dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ada 4 macam kasih, yaitu agape, philia, storge, dengan eros. Ya, apa itu agape? Saya hanya mengingatkan aja. Agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak egois, kasih tanpa syarat. Di dalamnya ada nilai pengorbanan. Apa itu philia? Philia adalah kasih persahabatan. Ya. Si A bersahabat dengan si B, oh baku sayang, di dalamnya ada satu ikatan kasih, itulah ikatan kasih filia. Ya, storge adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan kekeluargaan. Hubungan keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua gitu ya. Berikutnya adalah eros. Eros ini adalah kasih yang bersumber pada daya tarik seksual, tapi ini berbicara mengenai lawan jenis. Karena firman Tuhan tidak membenarkan yang sejenis, ya kan? Hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Eros ini antara daya tarik laki-laki dan perempuan, ya, lawan jenis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kasih kita kepada Tuhan bermasalah, kita sedang masuk dalam area yang berbahaya. Ya, apa yang membuat kasih kita dengan Tuhan bermasalah? Seringkali kalau kita jujur yang terjadi dalam kehidupan kita adalah penyebabnya adalah kesibukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun juga sebagai hamba Tuhan, keseharian saya adalah melayani Tuhan. Keseharian saya bekerja untuk Tuhan. Dari subuh bangun sampai malam mau tidur kembali. Ya rata-rata jam 12 itu baru lurus badan kembali, itu untuk Tuhan. Tapi ternyata saudara kalau kita tidak memahami ini, tanpa saya sadari saya berjalan terus di dalam area yang berbahaya. Kenapa? Setiap hari sibuk. Ya, penyebab yang pertama adalah kesibukan. Ya, sibuk. Kadangkala saya pribadi nggak tahu mana yang harus saya utamakan gitu ya. Karena di luar hal banyak. Pelayanan inti saya adalah di GPPS Palu. Dalam tim penggembalaan. Ya, dalam keseharian ini telepon aja nggak pernah berhenti. Ya, mana yang duluan harus dibalas WA-nya, mana yang duluan harus diangkat teleponnya. Apalagi kalau konseling ini akan panjang. Kadangkala ada orang WA ya. Kadangkala saya harus bikin skala prioritas. Belum lagi pelayanan majelis daerah yang harus memikirkan juga dan menangani 19 gereja lokal. Pos PI dan gereja lokal ada 19 di Sulawesi Tengah. Ya, dengan segala permasalahannya, kebaktian pelajar Kristen Palu, ya kan, terus SPP, SCG, ya. Jadi banyak sekali. Dari pagi sampai malam, belum lagi saya bukan bujang. Saya sudah berumah tangga. Ada suatu kewajiban yaitu urus keluarga. Suami, anak gitu ya. Dari pagi sampai malam. Terkadang Jaden bertanya, Mami jadi pendeta itu capek ya? Saya bilang tidak. Jadi pendeta itu menyenangkan saya bilang gitu ya. Karena dia melihat maminya gak pernah berhenti. Katanya hari Senin off. Tapi mami biar Senin juga gak pernah tidur siang. Gak pernah santai-santai gitu kan. Ya kalau Senin memang tidak pernah santai-santai. Karena harus urus rumah dan memang pelayanannya kayak UGD saudara ya. Jadi saya berikan pemahaman kepada Jaden itulah jadi hamba Tuhan. Memang Senin off, tapi kalau ada jiwa yang perlu dilayani, kita harus layani, kita harus konseling akan, kita harus ke rumah sakit, kita harus doakan. Ada yang baklai, kita diundang datang gitu ya, dan sebagainya. Jadi saya berkata kepada Jaden, itulah tugas hamba Tuhan, itu pelayanan yang mulia sekali.
Nah saudara, tanpa kita sadari, saya bisa berpikir bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena memang saya keseharian sibuk untuk Tuhan. Tapi saudara beda. Ya, saya sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi saya dengan pribadinya semakin jauh. Terkadang kalau udah terlalu sibuk saudara, kita harus akui. Beberapa malam lalu saya itu tertidur. Rencananya mau kasih lurus badan saja sebentar gitu ya. Karena capek 5 bulan gak ada ART, tapi ini bukan curhat ya saudara. Tapi bisa dibantu juga boleh. Ya 5 bulan gak ada ART itu aduh betul-betul harus hidup itu disyukuri dan dijalani begitu ya. Pulang udah capek harus bersih-bersih rumah dan sebagainya. Nah kebiasaan kami setiap malam ada mesbah keluarga. Selesainya. Itu sudah selesai baru kami mesbah keluarga, baca Alkitab, tidur gitu ya. Nah rencana saya hanya kasih lurus badan sebentar, saya udah tak hilang gitu ya. Papa Jaden dengan Jaden tidak kasih bangun, mungkin maksudnya kasihan. Udah tak terus saudara sampai subuh gitu ya. Tidak, yang jarang terjadi begitu, pokoknya berangkat gitu ya sampai subuh. Kenapa saya ada di kasur ini? Bagaimana tadi malam saya ingatin, cuma balurus badan tak terus gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan saking capeknya. Ya, segera saya ambil waktu untuk berdoa dan saya saat teduh pribadi. Saudara, kadangkala kesibukan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya saya pakai gambar ini. Ya sayang cuma kalau pagi nggak terlalu kelihatan ya layar LCD-nya. Yesus mengulurkan tangannya. Seringkali kita berusaha untuk menggapai tangan Yesus. Kita ingin menggapai, kita ingin dipegang oleh Yesus karena kita merasa aman bersama dengan Dia. Kita ingin Roh Kudus terus menuntun kita, tetapi seringkali kita yang melepaskan. Kenapa? Kita tidak menyangkal Yesus, kita tidak meninggalkan. Tapi kesibukan itu membuat kita tidak punya waktu khusus dengan Dia. Di sini ada Bapak Ibu yang sudah sebagai orang tua. Iya. Atau suami istri. Kalau pasangan kita sibuk terus, kita ingin berkomunikasi, nggak ada waktu, jawabnya hanya formalitas. Saya yakin mungkin kita nggak suka berkelahi, kita nerima, tapi nerimanya adalah kok begitu ya sekarang, komunikasi aja susah. Si anak ingin komunikasi dengan orang tuanya, orang tua bilang, sudah sana sama mami sana, Dedi sibuk gitu ya. Sudah sana dan sebagainya. Si anak berpikir saya ingin ngomong, saya ingin cerita gitu. Saudara jangan anggap remeh komunikasi. Saya menemukan, saya dari latar belakang keluarga broken, ya broken home. Jadi saya memperhatikan, saya suka meriset ya, saya memperhatikan, saya belajar. Komunikasi itu penting. Baik suami istri, baik orang tua dengan anak, sesibuk-sibuknya kita harus spend time. Ya, saya walaupun sibuk kadang-kala padat gitu ya, kecuali kalau lagi online, Jaden ingin bicara apa, saya akan berkata, enggak bisa lagi online, sabar gitu ya. Tapi kalau saya masih mengerjakan yang lain, saya akan layani dia mau bicara apa. Apa nak? Oh ya gitu ya. Sudah. Karena dia rasa puas, karena dia butuh berkomunikasi. Pulang sekolah dijemput, dari jalan sampai ke rumah itu saudara alkalin, jalan terus dia punya cerita gitu ya. Mami ini pengalamannya diceritakan semuanya, gak puas malam disambung lagi. Karena dia butuh ngomong ya gitu, gak ada saudara gitu. Butuh ngomong. Ya saya harus layani kendati mengantuk, kadang-kadang saya harus bilang, sabar nak mami jawab dulu ini WA, perlu dibalas ini, sabar. Setelah itu baru saya berkata, kenapa cerita apa tadi? Gitu. Karena komunikasi itu penting. Dan komunikasi itu membuat kita jadi intim dan ada suatu chemistry begitu. Iya, kesibukan seringkali membuat kasih kita bermasalah secara vertikal kepada Tuhan. Saya mengaku saudara, terkadang saya sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Saya lupa Tuhan butuh pribadi saya untuk duduk diam di bawah kakinya. Yang seringkali saya lakukan adalah setelah pandemi selesai kami kembali kepada kehidupan semula, ngantor di gereja setiap hari. Ya, yang sering kali saya lakukan di saat duduk, saya ambil waktu untuk bersaat teduh. Ya, saya ngobrol dengan Tuhan gitu. Kalau doa pagi seringkali agak cepat karena harus masak, siapkan bekal dan sebagainya. Setelah saya antar Jaden, saya duduk di kantor, saya luangkan waktu untuk saat teduh kembali. Karena saya tahu Tuhan rindu, saya juga butuh. Lepas dari itu, akan baku sambung. Malam saya akan upayakan juga. Kesibukan seringkali membuat kasih kita bermasalah dengan Tuhan. Kita merasa tetap eksis, kita merasa pendeta, kita masih melayani Tuhan kok. Ya kan? Kita merasa kita pelayan Tuhan. 1 minggu saya padat dengan pelayanan. Bukan itu. Betulkah
kita punya waktu khusus berkomunikasi dengan Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Di saat Tuhan mengulurkan tangannya, adakah kita menyambut tangannya dan menggenggamnya? Atau iya Tuhan saya ingin sekali tapi tangan ini gak sampai-sampai. Kenapa? Karena kesibukannya. Iya. Penyebab yang kedua adalah seringkali kasih kita kepada Tuhan bermasalah karena marah dan kecewa kepada Tuhan. Saudara ingat Yunus, merajuk dia, ya kan? So itu kan Tuhan kita bilang bahwa mereka akan kenapa Tuhan bikin susah kita? Pada saat pohon jara itu ditiadakan begitu ya saudara. Kesal, ya. Nah di saat kita marah dan kesal, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ini perlu saya ingatkan kembali. Sekitar udah 20 tahun yang lalu ya. Saya ini di Palu udah 31 tahun saudara. Sekitar 20 tahun yang lalu di dalam pengembalaan remaja. Saya melayani seorang anak ini aktif. Sempat jadi pengurus remaja. Ini masukan bagi Bapak Ibu. Ya. Akhirnya ini anak terhilang. Waduh kami besuk berapa kali dia lari akan. Ya, akhirnya terhilang. Kenapa saudara? Begitu saya sempat dapat, saya konselingi, ini anak curhat. Saya udah gak mau lagi kalau aktif-aktif ke gereja. Saya gak mau lagi pelayanan. Saya tanya kenapa? Padahal ini anak sebelumnya dari awal saya datang di Palu tahun 92, saya tiba 29 Desember 91, seringkali saya katakan 92. Ini anak aktif dalam pelayanan, smart, pintar. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia berkata, itu saya punya orang tua kalau marah, percuma ngana melayani. Percuma ngana ke gereja. Kita mau kasih tahu Kak Lea itu ngana pe kelakuan. Jadi Kak Lea, daripada saya ke gereja percuma, daripada saya pelayanan percuma, lebih baik saya begini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang hal ini tidaklah benar. Kalau kita memang bermasalah dengan seseorang, jangan pernah kaitkan yang vertikal. Termasuk kita pribadi, di saat hati kita gundah gulana, kita kesal dengan siapapun juga, jangan kaitkan yang vertikal. Karena Tuhan itu tidak pernah bermasalah dengan kita, amin. Kasih setianya itu tetap selama-lamanya. Saya berkata, Tuhan Yesus tidak seperti orang tuamu. Dia tidak pernah mengecewakan engkau. Nangis dia, laki-laki saudara, nangis. Ya saya peluk pada saat itu. Tapi sayang, saya layani atmosfer di rumah tidak sama. Tetap orang tuanya dengan penghakiman, dakwaan. Bahkan dikatakan kau tidak seperti adikmu, kau tidak seperti kakakmu. Saya memang buruk, saya memang anak tidak baik. Jadi ini adalah pembunuhan karakter dari orang tua kepada sang anak. Kalau marah jangan sangkut pautkan ibadahnya. Jangan sangkut pautkan pelayanannya. Karena kita pun sebagai orang tua juga tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melayani, sudah menikah. Akhirnya dia mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena pasangan hidupnya kalau marah percuma ngana pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu kalimat-kalimat penghakiman. Ini adalah suatu pembunuhan karakter tanpa kita sadari. Kenapa? Ya kita mau. Ayat tadi berkata jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kita mau dipakai emosi kita mau dipakai mulut lidah kita untuk berkata yang tidak baik. Secara tidak langsung kita membunuh karakter anak kita membunuh karakter pasangan hidup kita. Sehingga saya berkata salah kamu. Karena udah menikah berarti udah dewasa saudara toh. Entah itu keluarga muda, entah itu keluarga tua gitu ya. Salah. Ingat perkataan Paulus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, aniayakah, ketelanjangankah, kemiskinankah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Masa hanya perkataan pasangan hidupmu membuat engkau harus atret dari pelayanan dan membuat engkau malas untuk beribadah, seakan-akan dia pertunjukkan. Kamu bilang saya pelayanan gak ada guna, ini saya sudah. Hei, keselamatan adalah masing-masing. Ingat Bapak Ibu yang sudah menikah, keselamatan adalah masing-masing. Biar suami istri masuk surga tidak baku bawa. Ya, itu sebabnya ada pasangan yang mengeluh, saya ini kalau mau ke gereja seringkali yang bikin lambat adalah pasangan saya. Saya kasih kata kunci, clue-nya saya berkata, berangkat saja. Mobil cuma satu, naik Grab.
Ya kan gitu. Harus berani bayar harga kalau untuk Tuhan. Dan keluhnya sampaikan, maaf ya, masuk surga tidak baku bawa. Jadi karena kamu selalu terlambat ke gereja, saya harus duluan berangkat. Gitu kan, kendati naik Grab harus pakai uang. Karena memang masuk surga tidak baku bawa, kendati suami istri. Keselamatan adalah masing-masing. Jadi ini adalah satu pelajaran yang berharga. Kalau kita memang ingin mendidik anak, konteksnya apa? Gitu. Percuma ngana pelayanan, aduh sama dengan mentah-mentah kita lempar itu anak, iblis garap jo ini anak. Demikian juga bagi kita yang sudah menikah. Yang dengan Tuhan, kita akan berurusan dengan Tuhan. Dan itu adalah masing-masing pribadi. Jadi konteks apa dengan kita itu yang diselesaikan sesuai juga dengan konteks firman. Akhirnya pribadi-pribadi yang saya katakan ini saudara bermasalah kasihnya kepada Tuhan. Saya udah layani, tapi akhirnya itu anak memang terhilang. Karena atmosfer di rumah gak sama. Tetap dia merasa dihakimi terus. Iya, sekolah juga gak sepintar seperti kakak adiknya. Kakak adikmu itu sekolahnya pintar ya. Gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ada beberapa yang bermasalah dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anak juga. Akhirnya mereka sadar keselamatan adalah masing-masing. Mereka ampuni orang tuanya, mereka tetap pertanggungjawabkan pribadinya dengan Tuhan. Tidak tergoyahkan. Dan akhirnya survei membuktikan tidak sia-sia dia ke gereja dan tidak sia-sia dia pelayanan. Gitu ya, mengalami pemulihan. Lanjut, siapa yang membuat kasih atau cinta kita bermasalah? Kita ini paling gampang orang Kristen sasarannya adalah langsung kita tunjuk iblis. Ya kan? Setan itu penyebabnya. Oke, kita buktikan. Saudara di dalam Lukas 4:13 dikatakan iblis menunggu saat yang baik. Saat yang baik itu adalah dia selalu pakai kelemahan kita. Kelemahan kita lewat apa? Emosi ya, emosi kita yang dipakai. Kelemahan kita lewat apa? Lewat pandangan mata kita yang dipakai. Kelemahan kita lewat apa? Mulut, emosi dengan mulut yang dipakai. Ya, Lukas 4:13, iblis menunggu saat yang baik. Itu sebabnya tadi kita udah baca dalam Efesus pasal 4 ayat 27, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Siapakah yang membuat kasih atau cinta kita bermasalah? Jawabannya adalah diri sendiri. Ya, kenapa saudara? Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang termulia. Diberi kehendak bebas untuk memilih. Diberikan hikmat akal budi. Ya. Diberikan firman Tuhan. Kita udah tahu segala macam termasuk tipu muslihat iblis ini. Lah, kenapa kasih kita bisa bermasalah? Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Karena diri kita sendiri. Kita mau. Kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk memakai hidup kita. Lewat hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Akhirnya menghasilkan dosa perbuatan. Ya lewat kata-kata ya kan, lewat tempeleng, lewat bage dengan kayu gitu ya. Aduh saya banyak melayani kasus-kasus anak-anak pelajar, ya itu berbagai macam saudara. Nah jadi siapa yang membuat kasih secara vertikalnya dan horizontalnya bermasalah? Dirinya sendiri. Terlebih bagi kita anak Tuhan yang udah tahu firman, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa beri kesempatan? Kenapa buka celah? Ya iblis garap. Karena iblis menunggu saat yang baik. Begitu ada celah sedikit saja, dia terobos. Dia obrak-abrik rancangan Allah dalam hidup kita. Kenapa bisa? Karena kita yang buka pintu. Kita yang buka celah. Kita yang memberikan kesempatan. Ya. Iblis tidak suka dengan yang namanya kasih, saudara. Garis bawahi, iblis tidak suka dengan yang namanya kasih. Kenapa? Mengapa? Karena kasih itu membuat manusia bersatu. Ya lihat gambar ini ya. Iblis gak suka dengan adanya persatuan. Persatuan dalam persahabatan. Persatuan keharmonisan di dalam dunia pelayanan. Kesatuan di dalam keluarga. Iblis gak suka. Dengan adanya perselingkuhan, perceraian dan sebagainya itu yang iblis suka. Iblis tidak suka dengan kasih. Mengapa? Karena kasih membuat manusia hidup dengan limpah damai sejahtera. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita akan limpah damai sejahtera. Sepanjang hari enak saudara. Biarpun makan tahu dengan tempe, sedap rasa makan ayam Kentucky. Biarpun kita hanya rumah yang sederhana, tidak ada AC, hanya kipas angin. Kita rasa sejuk rumah itu karena limpah dengan damai sejahtera.
Kasih membuat manusia terus hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang dia sangat tidak suka. Ya, termasuk ya, kasih saudara kepada Tuhan, iblis gak suka apa? Pada saat kebaktian begini, saudara dengar firman Tuhan dengan ngantuk-ngantuk. Kenapa? Iblis gak suka saudara mengasihi Tuhan. Dengar firman dengan sepenuhnya, kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, di saat saudara ngantuk-ngantuk, ya iblis senang karena itu akan membuat saudara tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Saya ingat ada traktat kecil yang harganya dulu 500. Waktu saya di Revival kan ada sempat buka toko buku rohani ya. Ada musyawarah iblis, ya setan dengan antek-anteknya. Bagaimana caranya kita menghancurkan ini orang-orang Kristen yang komit, yang setia kepada Tuhan. Mereka berkata, gampang. Loh, gampangnya bagaimana? Mari kita buktikan. Apa saudara dibuktikannya? Sementara jam ibadah seperti ini, satu roh jahat duduk di sini. Kalau dia kurang tiup, itu orang mendengar khotbah sambil begini. Dia tidak akan mampu mengasihi Tuhannya. Rohaninya gak pernah bertumbuh, rajin datang ibadah tapi ngantuk-ngantuk. Iya. Strategi iblis itu mutakhir saudara, dia punya senjata yang mutakhir yang gak perlu pakai bombardir, hanya lewat tiupan saja gitu ya. Akhirnya ngantuk-ngantuk, saudara pula saudara gak tahu apa yang difirmankan. Tapi sudah ibadah. Itu yang membuat kita gak bisa bertumbuh rohani kita dan kasih kita akan bermasalah kepada Tuhan. Strategi iblis yang paling berhasil adalah iblis berusaha membelenggu, menutup pintu hati kita manusia sehingga kasih kita bermasalah. Ya, pintu hati kita dibelenggu. Ya, akhirnya kasih kita kepada Tuhan bermasalah. Dibutuhkan tindakan, itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Korintus. Ya, di dalam Korintus, 1 Korintus 14 ayat 1a dikatakan, kejarlah kasih itu. Ya, sepenggal kalimat ini aja yang saya ambil ya. Kejarlah kasih itu. Kenapa saudara? Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita disuruh kejarlah kasih itu adalah kalimat perintah. Kejarlah, berarti itu butuh kita yang aktif, kita yang bertindak. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita umatnya. Kalau firman Tuhan berkata kejarlah kasih itu, berarti saya dan saudara yang harus mengejar, yang harus terus mendapatkan. Kenapa? Kasih itu adalah Allah sendiri. Berarti kita mengejar pribadinya, begitu kita mengejar pribadinya, kita bersama dengan dia, kasih itu ada dalam hidup kita. Dan itu akan terbukti dalam keseharian. Itu akan nampak dalam keseharian. Kita pelajari dulu saudara, gak perlu dihafal gak apa-apa, tapi saya perlu jelaskan supaya lebih paham. Kata kejarlah kasih itu, bahasa aslinya adalah dioko. Ya, kalau dihapus i-nya jadi doko ya. Dioko, ya. Dioko itu artinya mencari dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal mencari. Seringkali kalau kita mencari sesuatu, nggak ada. Kenapa? Karena kita hanya asal mencari. Tapi kalau kita cari, di sini nggak ada ya di sini. Oh ini kita dapat, karena kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, nggak asal mencari. Dioko artinya mengarahkan diri, jadi fokus. Ya, dioko artinya tetap mengejar sekalipun dianiaya. Maksudnya tetap mengejar sekalipun ada hambatan, rintangan sampai dianiaya pun, dia tetap mengejar hal itu dioko. Kejarlah kasih itu. Mengikuti. Berikutnya adalah berusaha mendapatkannya. Nah saudara, kejarlah dengan sungguh-sungguh. Sampai kamu mendapatkannya. Apa yang dikejar? Kasih. Tadi ada 4 hal tentang kasih. Yang mana? Yang pertama, agape. Karena di sini menggunakan kata agape. Ya. Apa itu kasih agape? Agape adalah kasih yang tidak pernah menuntut, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak egois. Makanya sampai ada lagu yang berkata yang selalu memberi, yang selalu memberi. Ya, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Kasih yang selalu memberi, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, suami istri, setiap hari agape itu selalu memberi. Kita siap kehilangan hak gitu ya, demi orang yang kita kasih kalau memang kita betul-betul mengasihi. Agape bukanlah jenis kasih yang tergantung dengan situasi dan kondisi. Ya kalau situasinya kita lagi mood,
ya kita bisa mengasihi. Kalau kita lagi bad mood, oh enggak gitu ya. Atau kalau kita lagi kesal, kecewa dengan orang itu, oh enggak. Agape adalah kasih yang tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Tetap, terus, konsisten. Agape adalah tindakan, bukan sekedar kata-kata. Di dalam agape tidak pernah akan ada kata agape atau cinta kalau tidak ada nilai pengorbanan. Iya. Jadi dalam sebuah pernikahan, terkadang kita melihat mulus pernikahan itu, suami istri jalan baku gandeng. Saudara nggak tahu seberapa banyak air mata dari masing-masing pasangan. Karena adanya nilai pengorbanan. Iya. Agape bukan karena simbiosis mutualisme. Saya suka dengan kalimat ini saudara. Dulu pelajaran ini saya dapat waktu SMA ya, simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan, itu kesimpulannya ya. Interaksi yang saling menguntungkan. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kalau dia baik maka saya juga baik. Kenapa saya bersahabat dengan dia? Karena menguntungkan. Aduh kalau dengan dia tidak menguntungkan. Sudah miskin ya kan, tidak pintar ya kan gitu. Kalau dengan ini, wah saya untung kalau bergaul dengan dia. Urusan bisnis, untung kalau saya dengan dia gitu kan. Karena ada simbiosis mutualismenya. Karena dia perhatian sama saya maka saya juga perhatian. Di saat suami royal dengan istri, istri baru bisa mencintai suaminya. Tapi di saat suami sudah mulai perhitungan, istri berkata, urus sendiri itu makan. Setrika sendiri itu pakaian. Ya, itu seperti pepatah berkata, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditandang. Ya, saya menjumpai ada seorang istri yang begitu saudara. Ya, di dalam pelayanan konseling. Saya tidak urus, anaknya yang urus. Suruh cuci sendiri itu baju papamu. Ya, kenapa? Uang belanja tidak cukup katanya. Dia tidak baik, maka saya pun juga bisa melakukan hal yang tidak baik. Dia perhitungan, maka saya juga pun bisa melakukan perhitungan. Itu simbiosis mutualisme. Ya, yang Bapak Gembala seringkali istilahkan apa? Panada dibalas dengan jalang kote, ya kan? Lukas 6 ayat 33 berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun bisa berbuat demikian. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita saudara, orang di luar sana itu bisa. Dan Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu sebagai kasih. Ya. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang itu dan menerima keberadaannya apa adanya, memang adalah total kita mengasihi dia tanpa ada embel-embel, tanpa ada udang di balik rempeyek, gitu ya. Kita betul-betul mengasihi dia. Kita total memperhatikan dia, kita total untuk menabur untuk dia, misalnya contoh. Itulah agape. Wow, karena kita ada kepentingan ini, karena dia ini kita baik-baik sama dia supaya nanti dia bantu kita waktu urusan ini. Itu. Iya. Relationship atau hubungan yang Tuhan mau bangun di antara kita dengannya adalah relationship yang dasarnya adalah agape. Tuhan mau dalam kehidupan umatnya, di saat kita membangun hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, hubungan pertemanan, hubungan rekan pelayanan, hubungan apapun, rekan bisnis dan sebagainya. Ya, itu dasarnya ada agape. Ya, bukan simbiosis mutualisme. Kalau berbisnis saudara simbiosis mutualisme silakan. Iya, asal tetap dengan jalan yang jujur. Ada yang berkata begini, Kak, kalau kita berbisnis jujur tidak akan pernah kita kaya. Tidak ada itu dalam sejarah bisnis itu jujur. Saya bergaul bersahabat dengan beberapa pengusaha. Ada kesaksian di saat dia melakukan ketidakjujuran memang dia bisa untung berkali lipat. Tetapi dia berkata itu uang seperti ada sayapnya. Harusnya banyak yang saya dapatkan, tapi pada akhirnya habis juga, terbang. Dan ada ayatnya memang itu, terbang. Iya, karena didapat dengan cara yang tidak benar. Tapi pengusaha yang melakukan dengan cara yang benar, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan dia bersaksi, tidaklah benar kalau orang berkata, kalau kita berbisnis tidak jujur, pasti tidak akan berhasil. Itu tidak benar. Firman Tuhan ya dan amin saudara. Ya. Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakan ya, kenakan, pakai. Kenakan berarti kemana-mana kita pakai, kita proklamirkan, kenakan. Seperti saya pakai ini jas. Ya, ada yang berkata kalian jas baru, betul ini memang jas baru.
Iya, tapi baru sekali tidak saudara, dari Desember kalau nggak salah Lydia ya. Iya, Lydia Manggu ya gitu. Karena pesan ordernya lewat Lydia ini. Ya, kenakanlah. Iya, saya kemana-mana karena saya mengenakan. Inilah yang saudara bisa lihat. Iya, bukan jas merahnya, kasih itu dikenakan. Agape itu dikenakan. Sehingga saya kemana-mana, saya bertemu dengan Rahel, saya hidup dengan Rahel, saya bergaul dengan siapa, saya berada di mana, saya berurusan dengan siapa. Orang melihat apa yang saya kenakan. Orang merasakan kasih itu ada, haleluya. Bagus, langsung ada yang melek. Nah saudara, kenakan itu pemahaman kenakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saya selalu tekankan ayat ini. Jangan cuma perhatikan yang mempersatukan. Ini enak saudara. Apalagi kalau orang perkawinan. Tapi baca kata selanjutnya. Dan menyempurnakan. Apa itu kata menyempurnakan? Pasti lewat proses. Iya. Agape boleh menjadi gaya hidup kita dalam persahabatan, dalam keluarga, dalam relationship apapun, agape. Ya, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata demikian, karena ini adalah firman Tuhan. Dan Tuhan mau agape itu betul-betul kita kenakan. Kenakanlah kasih, kenakanlah agape itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Bukan hanya dalam hubungan rumah tangga keluarga, dimanapun dengan siapapun, relationship apapun. Ya kan? Saya tayangkan gambar ini, saudara pasti tahu. Saudara tahu ini gambar apa? Kalau saya tanya sama ibu-ibu ngerti nggak ini gambar ya? Mungkin generasi muda yang tahu, atau ibu-ibu juga tahu? Oh tahu ya? Iya, beberapa waktu yang lalu di medsos, di perbincangan ibu-ibu juga, dewasa muda gitu ya, di kalangan gereja juga, waduh ini jadi pokok perbincangan. Ya. Film atau sinetron layang-layang putus. Pasti saudara hafal ini. Apa? Layangan putus. Ya diralat ya saking hafalnya itu ya. Nggak terima itu judul nggak bener gitu ya. Dibenerin itu judulnya gitu. Terima kasih. Bayangkan deh layang-layang putus, salah. Layangan putus. Oke. Kalau layang-layang lebih dari satu berarti ya. Ini hanya satu bermasalah, keluarganya siapa ini? Aris. Iya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, sampai pada saat itu ada yang bertanya sama saya, Kak perselingkuhan itu boleh enggak? Saya ketawa waktu membaca chat WA. Ini namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang membutuhkan pembenaran gitu kan. Jadi ya selaku hamba Tuhan kan harus care gitu ya. Kan gak mungkin sudah tahu kenapa tanya, kan gak mungkin ya kan gitu. Nah, munculkan ayat-ayat gitu kan di dalam chat WA gitu. Perselingkuhan terjadi. Saudara sampai ada yang bertanya kepada saya secara serius. Kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi Kak? Oh banyak faktor. Iya banyak faktor. Ya. Pertanyaannya mengapa ada perselingkuhan? Banyak faktor. Di antara sekian faktor itu, kalau kita simpulkan hanya satu kesimpulannya. Apakah? Kesimpulannya adalah cinta atau kasih. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Jawabannya adalah dari 5 huruf ini saudara. Cinta atau kasih. Kenapa? Ada apa dengan cinta? Kasih atau cintanya sedang bermasalah. Kasih atau cintanya sedang bermasalah. Bahkan ada yang lewat, sedangnya dihapus. Kasih atau cintanya bermasalah. Wah ini udah fatal. Ini udah fatal ya kan. Kalau sedang bermasalah berarti baru awal-awal bermasalah. Itu sebabnya kita harus pahami, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Apa penyebabnya? Cintanya bermasalah. Di dalam pernikahan, konteks pernikahan saya berbicara ya, itu kalau saya boleh simpulkan harus ada 2 cinta yang berjalan di dalam pernikahan. Pertama memang akan dimulai dari eros. Ya, apa itu eros tadi? Kasih atau cinta lawan jenis.
Mungkin dia nggak terlalu cantik, tetapi laki-laki ini tertarik karena ada inner beauty yang luar biasa. Semakin saya ngobrol dengan dia, semakin saya chemistry dengan dia, semakin klek gitu. Ya, karena kalau orang bingung, kenapa ini laki-laki ganteng, istrinya nggak terlalu cantik, saudara nggak usah GUA-kan, dia mau kok, iya kan gitu. Ya, saudara nggak tahu gitu, dia yang pintar, dia nggak cari cantik secara fisiknya, dia cari inner beauty-nya, gitu kan. Dia ngobrol dirasa klek, wah. Maka muncullah jatuh cinta, ya dari mata turun ke hati itu lagu Dunia Berkata. Nah itu eros. Sampai akhirnya melapor di gereja, ya kan, kami akan siap untuk didoakan dan melanjutkan dalam pernikahan. Sampai akhirnya menikah. Nah saudara, sebelum menikah itu kan pasti akan ada bimbingan-bimbingan begitu ya. Dan itu selalu kami tekankan, kalau kamu menikah hanya karena eros, itu berbahaya. Berapa berkenalan? 1 tahun. Wah kalau 1 tahun kadang-kadang saya bingung saudara ya. Ada yang berkenalan, berapa lama berkenalan menikah? Baru 7 bulan Kak, ampun. Udah kenal? Udah kenal sekali. Ampun. 7 bulan kenal sekali bagaimana itu? Iya kan gitu. Jadi PR-nya memang banyak, itu kebenaran. Nggak bisa disangkali. Sedangkan orang tua-tua aja berkata menikah itu adalah perkenalan seumur hidup. Betul oma-oma? Harus tanya sama yang oma ini. Di sana itu ada oma yang manggu. Pernikahan itu adalah perkenalan seumur hidup. Iya, selalu ada hal-hal yang baru yang ditemukan, betul? Iya, bagaimana Pak Fredianto dengan Ibu Fredianto sampai sekarang? Itu, makanya kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan gitu. Dulu kita pacaran dengan Ngana kayaknya tidak begini, kenapa sekarang Ngana kelakuan begini? Itu kan. Itu baru umur 30, nanti umur 40 lain lagi gitu. 50 lain lagi gitu. 60 lain lagi gitu. Perkenalan seumur hidup. Makanya perkenalan itu penting. Bagi yang sedang menjalani hubungan, pasangan muda-mudi, gak usah ke kanan ke kiri, ya kan? Gak usah kasih muncul kulit-kulitnya, isinya aja langsung kasih muncul. Langsung spesifik begitu ya. Jelas gitu perkenalannya. Ya kan? Visi misinya apa? Terus kepribadiannya bagaimana gitu kan? Nah saudara dikasih oleh Tuhan, eros. Setelah itu dibutuhkan agape. Berbahaya kalau dalam satu pernikahan hanya ada eros. Saudara lihat itu kadang-kadang kalau kita lihat apa itu tentang insert, tentang apa lagi itu ya, saya jarang ikuti berita itu. Baru kawin cerai. Ya karena hanya eros. Ya kan? Begitu tidak ada simbiosis mutualismenya, udahlah saya menang pilih kok, saya bisa kawin lagi. Saya ganteng, saya cantik, saya terkenal, saya banyak uang gitu kan. Karena nggak ada agapenya gitu. Tapi kalau agape toh juga seringkali terjadi dalam pernikahan Kristen. Ya saya sebelum menikah, saya sudah banyak kali menangani kasus konseling orang yang sudah menikah. Kadang-kala saya bingung, saya belum nikah ngapain dia konseling sama saya ya. Tapi dia percaya sama saya, ya udah jawaban saya pasti adalah firman. Dan saya punya suatu sejarah hidup juga. Saya keluarga broken home saudara. Jadi saya belajar daripada pernikahan orang tua kami. Gitu ya. Yang baik saya ambil, yang tidak baik tidak pernah saya ambil. Gitu. Nah setelah saya menikah, lebih banyak juga kasus. Gitu. Bukan cuma di kalangan jemaat, terkadang teman-teman saya SMP yang di Jakarta, yang di Australia dan sebagainya, itu juga mereka sharing, mereka curhat begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pernikahan Kristen, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari danger area. Mereka nggak sadar bahwa mereka sudah masuk danger area, gitu ya. Kasih mereka sedang bermasalah dengan pasangannya. Karena ternyata mereka hanya bermodalkan agape, gak bisa. Pernikahan itu sampai kapanpun akan tetap ada agape dan eros. Di awali masa perkenalan adalah eros, ketertarikan lawan jenis. Setelah itu dilengkapi dengan agape. Nah setelah menikah justru agape nomor 1. Tapi bukan berarti erosnya dipangkas. Bahaya sekali saudara, gitu. Banyak pernikahan yang memangkas ini eros. Akhirnya ya tidak lebih sekedar hanya sebagai teman, ya kan gitu. Kalau toh ada hal suami istri, ya setelah itu sudah gitu ya. Tuhan mengendaki pernikahan itu adalah suatu gambaran Yesus dengan gerejanya. Yang tetap intim, yang tetap ada suatu chemistry, yang tetap saling merindukan gitu ya. Bukan cuma rindu biasa tetapi desire gitu. Tingkat kerinduannya itu dengan hasrat.
begitu. Sehingga ketemu begini pun juga, waduh, dari pandangan mata, oh dulu saya pacaran begitu setelah menikah, enggak. Itu berbahaya, inilah danger area. Harusnya kalau suami istri itu saudara, biar baru baku dekat, dakdikduknya tetap sama. Korsletnya itu tetap sama. Oh enggak, karena kita sudah tua, udahlah cukup baku haga saja. Loh, saya kan enggak berbicara tentang seks. Chemistry itu kan enggak selamanya tentang seks gitu kan. Ya, tetapi ada tentang lawan jenis. Ya kan, di saat dibelai, di saat dicium, di saat dipeluk. Alah, sudahlah itu kan ABG lalu. Sekarang sudah kita fokus untuk cucu-cucu saja. Bahkan yang paling berbahaya adalah saya ini berusaha bertahan dalam rumah tangga demi anak-anak. Karena saya hanya belajar agape saja dengan pasangan saya. Nah, inilah danger area dalam suatu pernikahan. Berusaha untuk agape saja kesannya rohani, tapi Tuhan berkata engkau tidak rohani. Kalau yang rohani itu include agape dengan eros. Jadi yang sampai opa-oma sekarang bahkan bisa lebih lagi karena prosesnya udah panjang. Sampai akhirnya ya gak terasa sebentar lagi kita akan berpisah. Kita gak tahu siapa yang duluan. Kita sampai ketemu di sana ya, wah itu kan luar biasa saudara chemistry-nya gitu ya. Itu baku sayangnya. Harus ada dua cinta, agape dan eros di dalam pernikahan. Jadi kalau saudara berkata, kita udah biasa-biasa aja sih, saya gak pernah selingkuh, tapi ya kita kayak biasa-biasa aja. Itu saudara lagi masuk di dalam area berbahaya di dalam pernikahan. Gitu. Masing-masing pasangan harus belajar untuk mempertahankan agape dan eros. Masing-masing pasangan harus belajar mempertahankan, tidak bisa hanya sepihak. Agape dan eros sehingga benar-benar terjalin ikatan lahir dan batin. Ya, ikatan lahir dan batin. Kalau di dalam bimbingan pranikah biasanya saya bertanya, selama berkenalan berapa tahun? Ada yang berkata 7 bulan, ada yang berkata 1 tahun, ada yang berkata 2 tahun, ada yang berkata 7 tahun. Sudah pernah baklahi yang hebat sekali? Belum Kak, aduh kalau saran saya baklahi dulu. Ketawa mereka dua. Kalau saran saya baklahi dulu gitu. Belum Kak, karena kami belajar pengertian saja. Oh puji Tuhan gitu ya. Karena kalau baklahi dulu kan kelihatan hasilnya. Saya tanya kalau biasa baklahi siapa yang duluan mengalah? Biasanya mengalah biasanya adalah laki-lakinya, biasanya perempuannya selalu dia terus. Saya berkata hati-hati. Ya sekarang kamu bisa. Tapi ingat saya berkata kepada calon pasangannya, manusia tetap manusia. Suatu saat dia akan mengalami titik jenuh, bermasalah kamu punya rumah tangga. Karena firman Tuhan tidak pernah menekankan, kamu merasa dia terus yang selalu mengalah. Anda adalah di pihak yang menang. Gitu. Nggak ada. Karena firman Tuhan tidak menekankan demikian. Terus saya bertanya, kalau kamu nggak berjumpa dengan dia 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu, kangen nggak? Oh kangen Kak gitu ya. Kadang-kadang ada yang geleng kepala, bahaya, nggak kangen, enggak. Kenapa mau menikah? Ya, berarti belum klek sampai di lahir dan batin. Ya, kleknya itu, chemistry-nya itu sampai di lahir dan batin. Ya, karena pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin, bukan hanya lahiriah saja, batin saudara. Seperti lagunya Dina Mariana, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, kita gak bisa pungkiri lah. Apalagi kalau lagi jatuh cinta yang pertama kali. Yang jelas itu tidak menggeser posisi Tuhan, tetap number 1. Jaden, dia selalu tanya, Mami siapa yang nomor 1 yang dicinta? Ya Tuhan Yesus. Nomor 2, kalau boleh dia, jangan dedinya. Ya, Yesus tetap number 1. Mempertahankan cinta atau kasih itu penting. Dan itu tidak mudah kalau tidak ada kata saling. Saling itu berarti bukan sepihak, perhatikan. Mempertahankan berarti dua-duanya harus saling mempertahankan seperti gambar ini saudara. Tidak bisa hanya satu yang mempertahankan cinta. Dua-duanya yang harus mempertahankan itu cinta. Baik cinta apapun, ya termasuk orang tua dengan anak. Karena saya pernah menangani kasus ya, orang tua dengan anak bertahan. Anak merasa benar, orang tua merasa benar. Ya di luar orang tuanya, saya tetap berkata kepada anaknya, pelitamu akan padam kalau kamu tidak menghormati orang tuamu. Walaupun kamu benar, kalau kamu agape dengan orang tuamu, kasih itu selalu memberi. Kamu anak gitu. Apakah anak harus selalu mengalah Kak? Anak harus kalah? Ini bukan kalah menang. Relationshipmu dengan orang tuamu bukan masalah kalah menang.
Kamu merasa menang kalau orang tuamu minta maaf terlebih dahulu, justru kamu bersalah. Saya berkata, saling. Di balik anaknya, saya berkata kepada orang tuanya, itu anak Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Iya. Kalau Bapak Ibu yang tidak menyambutnya dan tidak memeluknya, maka iblis yang akan memeluknya. Dengan kekecewaannya, kepahitannya, dunia yang akan merampas dia. Ya, akhirnya saling. Mempertahankan itu saling, saudara, tidak bisa sepihak. Perhatikan gambar ini, kadangkala yang sepihak itu seperti ini, dia hanya mau menerima. Saya hanya mau dimengerti, saya hanya mau dipahami. Kalau kamu salah, kamu yang harus duluan minta maaf. Wah, ini bahaya. Ini bahaya, saudara, ya kan? Relationship atau hubungan dengan sesama, relationship hubungan dengan siapapun, itu kata saling itu penting. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ingat, bukan cuma hendaklah kamu mengasihi, tapi saling mengasihi. Ini kata-kata tadi ya, saya hanya agape kepada pasangan saya. Ini danger area, saudara, area berbahaya dalam suatu pernikahan. Saya sudah tidak bergairah lagi, eros, kepada dia. Ini berbahaya. Kita hanya seperti teman aja. Ya memang itu kalau pernikahan ada sebagai suami istri, ada sebagai teman, ada sebagai apalagi sahabat, bestie. Sekarang ada istilah baru lagi ya, bestie. Apa itu bestie? Best friend, sahabat akrab. Ya, saya belajar dari istilah anak-anak ya. Kasih makin lama makin hambar, akan terjadi rutinitas. Akhirnya menjenuhkan. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan adanya pil dan will. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Ya, kenapa? Di luar sana dia bergaul entah dengan teman gereja, entah dengan teman kantor, ya kan? Ternyata laki-laki itu lebih care dengan dia. Nah, dia berpikir, ini suami yang saya dambakan ini. Saya pernah menangani, saudara, suami istri datang. Saya udah nasihati, jadi di dalam konseling gak selamanya berhasil. Berhasil atau tidaknya bukan kepada konselornya, tapi kepada konselinya. Karena konselor pasti akan membimbing ke arah firman. Ya kan? Tapi kalau konselinya membuat pilihan dengan kemauannya sendiri, ya itulah ketidakberhasilannya. Ya, suaminya kasar, suka main tempeleng. Istrinya pertama terima apa adanya, setelah itu lama-lama makin gak kuat. Kenapa? Ternyata di luar juga di tempat kerja, istrinya udah mulai akrab dengan seseorang. Ya, kenapa? Laki-laki itu kalem, masih single, mengerti dia. Sang suami tidak pernah mengerti dia. Berontaklah dia lawan suaminya. Nah, datanglah kepada hamba Tuhan. Di saat saya berusaha untuk konselingi, si istri mati-matian gak mau, gak bisa, saya harus tetap cerai. Sang suami di depan saya berkata, saya minta maaf, saya siap untuk berubah. Nasi sudah menjadi bubur rupanya istilahnya ya, secara istilah dunia. Di saat itu pintu hati sang istri sudah tertutup. Ingat gambar tadi? Strategi iblis yang paling berhasil adalah dia menutup pintu hati kita sehingga membuat kasih kita bermasalah. Anaknya 3. Saya berkata, kamu gak kasihan dengan apa yang terjadi selama ini dengan anak-anak kamu. Tidak enak loh jadi anak-anak di tengah-tengah keluarga broken home. Kamu gak sayang dengan anak-anak kamu. Oh, berapa kali saudara, sang suami waduh udah kalang kabut ya kan. Dia udah siap tidak bertempeleng dan sebagainya. Tapi sang istri berkata, saya tetap mau cerai. Saya layani istrinya sebelum cerai. Ya kan? Kamu yakin dengan keputusan kamu? Ya kan? Sudah Kak, saya yakin itu dulu saya dengan dia salah jodoh dan sebagainya. Keputusan di tangan masing-masing, keselamatan adalah masing-masing. Sehingga mereka cerai. Tapi tidak berapa lama, menikahlah dia dengan laki-laki yang dianggap care itu. Tidak lama, cerai juga. Jadi sebetulnya setiap orang masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kekurangan itulah yang kita harus mau berubah. Gitu. Dengan siapapun juga pasti akan bermasalah. Berarti bukan hanya suaminya aja yang bermasalah sebetulnya. Ya. Apa penyebab kasih atau cinta menjadi hambar sampai kepada rasa jenuh, ya kan?
Ini saudara ya, sifat atau karakter yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak mau berubah satu sama lain, yang akhirnya menghasilkan kebiasaan hidup hari-hari. Jadi bagi pasangan-pasangan muda yang sudah menikah, maupun Bapak Ibu yang sudah banyak makan asam dan garam, kalau dalam ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman tetap kita pertahankan, mungkin pasangan hidup kita bukan pasangan hidup yang suka berkelahi. Dia diam, tetapi perhatikan, itu akan mempengaruhi rasa chemistry. Ya kan? Di antaranya apa itu? Ini sebagian checklist saja, sebagian kalau di daftar banyak. Tidak bisa menerima masukan. Aduh Kak, saya punya pasangan ini, nggak bisa dikasih masuk, kita baru ngomong dia kayak landak, durinya keluar. Kadang-kala dia sudah bentak saya, kalau tidak ada barangnya dia banting. Dia tidak pukul saya, tapi dia banting itu barang, dia banting itu pintu. Akhirnya istrinya jadi apatis. Dan saudara tahu, ini dalam keseharian agape dengan eros akan berjalan, impossible. Akhirnya terjadilah itu suatu danger area, pasangannya tidak akan pernah berpikir cerai karena dia tahu firman. Tetapi gak ada gairah lagi. Chemistry sebagai suami istri, selain hanya menjalani hidup hari-hari, menyelamatkan rumah tangganya, supaya jangan iblis ambil keuntungan. Tapi Tuhan tidak pernah menghendaki pernikahan yang seperti itu. Tuhan mau agape dengan eros itu berjalan, makanya perlu dikomunikasikan. Tunggu saat yang tepat, gak bisa dikomunikasikan, didoakan, pasti akan ada saatnya. Saudara, kuasa doa itu besar kuasanya. Ada yang sampai 15 tahun, baru akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan mengubahkan hati suaminya. Jangan pernah putus untuk berharap. Ya kan? Dan jangan pernah apatis untuk berkomunikasi suami istri. Kendati mungkin dimarah, dibentak, tunggu saat yang tepat, coba untuk komunikasi lagi. Dan kita juga harus belajar, apa kekurangan kita mau ubah. Kalau tidak pasangan kita juga akhirnya jadi jenuh, gitu ya. Kalau jenuh masih bisa bicara bagus saudara. Kalau masih bisa berkelahi itu berarti dia masih bisa bicara. Yang berbahaya adalah kalau dia sudah apatis. Malas mau ngomong, daripada ribut sudah tidak usah ngomong. Wah itu yang berbahaya, itu danger area. Berikutnya tega, tidak punya perasaan, masa bodoh, tidak care. Ya istilahnya dalam keseharian, itu mempengaruhi chemistry saudara. Mempengaruhi gitu, sehingga tidak ada gairah bagi pasangannya, tidak merasakan apa-apa dari pasangan hidupnya. Kasar, suka membentak. Ada ayat yang berkata, sepanjang saya belajar itu firman, itu ayat hanya berkata begini ya, hanya kepada laki-laki. Hai suami-suami, janganlah berlaku kasar kepada istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Bukan saya yang berkata saudara firman Tuhan, tapi nggak ada perkataan yang berkata, hai istri-istri janganlah berlaku kasar terhadap suamimu. Yang ada begitu, hai suami-suami janganlah berlaku kasar. Tapi apakah tidak ada istri-istri yang kasar? Ada ya. Jadi suaminya takut, mengkerut begitu ya. Daripada ribut udahlah biarlah gitu. Itu yang berbahaya, itu danger area. Ya. Pasangan hidupnya pelit, ya kikir, ya nggak suka ribut ya udah. Tetapi itu mempengaruhi saudara. Ya. Bagaimana dia bisa chemistry, bagaimana dia bisa desire, bagaimana dia bisa wow gitu ya, ini belahan jiwaku. Itu sangat mempengaruhi. Saudara jangan anggap remeh dalam keseharian ini. Baik atau sayang kalau ada maunya gitu ya. Dia membelai istrinya so tahu ini ada maunya ini. Ini hanya yang dewasa yang bisa senyum gitu kan. Ya, tetapi beda kalau dalam keseharian pasangan hidupnya merasakan, wih dia sayang saya, dia kerja, kita istri merindukan gitu. Datang sama suaminya, so ada maunya, ini dia soto tanggal muda, ini dia datang lagi sama kita. Tapi perkataan itu gak akan ada kalau suaminya merasakan setiap hari sama. Saudara ini kelihatannya sepele ya, tetapi ini sangat-sangat nilainya itu sangat berbobot sekali. Untuk membawa kita keluar daripada danger area dalam relationship suami istri. Pasif atau pemalas. Ya kan, istrinya harus kerja, lakinya malas gitu. Atau sebaliknya, suami pulang kerja, rumah berantakan, istri nggak tahu urus rumah. Di luar dia ketemu perempuan yang rapi. Suami pulang, istrinya pakai daster, baunya kecut gitu kan. Di kantor, suami ketemu dengan teman-teman yang baunya harum gitu. Mana itu iblis tidak ambil kesempatan. Ya kan gitu, maka jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau di rumah, tetap harum-harum ibu-ibu, jangan asam-asam. Ya toh? Jangan asam-asam gitu kan. Rajin-rajin ganti baju gitu. Sudah tahu suami mau datang, mau berdekatan, jangan asam-asam. Ya. Demikian juga sebaliknya, saudara mempengaruhi.
kebersihan pasangan itu membuat kita tahu ini pasangan kita. Tapi karena sudah baku setiap hari, sebetulnya ada kita rasa jijik ya. Tapi kan nggak mungkin kita berkata demikian. Tapi itu mempengaruhi. Jangan anggap remeh. Ada nilai rohani, ada nilai jasmania secara keseharian. Kita masih manusia ini, ya daging. Jadi hal-hal yang perlu kita lengkapi, kita harus lengkapi, gitu ya. Kalau di rumah pasangan selalu nadanya sol, nggak pernah do. Ya pastilah pasangan lebih betah di luar, gitu ya. Makan gak pernah diurus, ya mungkin suami bisa beli sendiri, tapi dia lebih betah di luar. Ya berbahaya kalau nanti di luar ada yang urus, gitu ya. Saat titik jenuh, kalau kita larinya pada firman Tuhan, maka akan terpulihkan. Tapi kalau larinya pada keinginan daging, maka pernikahan akan menjadi seperti telur di ujung tanduk. Tinggal baku jaga kapan pecah. Maka saya berkatakan itu danger area. Harus berani dikomunikasikan. Harus berani, ada saatnya yang tepat, saya bisa masuk ini, ngomong. Sebetulnya saya tuh senang sekali loh. Kalau suami itu seperti ini, waduh senangnya. Dia gak terima naik lagi tajinya, kita atret. Oh belum bisa. Sambil kita doain, sambil kita tabur. Atau suami juga begitu, dikomunikasikan gitu ya saudara. Bahaya kalau gak dikomunikasikan, akhirnya jalan terus, ulang tahun perkawinan 25 tahun. Ulang tahun perkawinan 30 tahun. Tetapi sesungguhnya hanya tinggal agape saja. Kenapa tinggal agape? Ya karena tidak ada perceraian. Kesannya rohani, tapi Tuhan tidak menghendaki pernikahan seperti itu. Dan pernikahan yang betul-betul eros dan agape itu akan dirasakan oleh anak-anak yang ada dalam satu rumah bersama-sama. Ya. Penyebab hubungan suami istri menjadi hambar, harapan yang tidak tercapai berikutnya saudara. Tidak sesuai harapan. Ya, tidak sesuai harapan. Kenapa? Itu tadi, karena kurangnya masa perkenalan. Ya. Karena kurangnya masa perkenalan itu penting. Saya kalau bimbingan pranikah di detik terakhir, saya akan tanya, sudah pasti akan lanjut dengan segala permasalahannya. Berbeda-beda ini kelasnya saudara ya. Yakin akan lanjut, masih ada kesempatan berpikir. Ya walaupun keluarga dan keluarga sudah baku tahu, sudah booking restoran, masih ada kesempatan berpikir dan tidak menyalahi firman. Ada rekan hamba Tuhan, senior kami, anaknya mau menikah, sudah sebar undangan, saya sudah terima. Suatu saat diinfokan kembali, pernikahan batal. Anaknya hamba Tuhan ini perempuan. Saudara saya angkat topi, itu yang benar. Tidak banyak orang berani. Malu karena undangan sudah disebar. Tapi dia mengorbankan. Anak itu mengorbankan dirinya, orang tua mengorbankan anaknya. Karena pernikahan itu seumur hidup. Ternyata mendekati menjelang pernikahan, dijumpai calon pasangan hidupnya ini tidak benar. Diumumkan, undangan batal. Salah? Tidak. Tidak. Dan anak ini masih berkesempatan untuk menemukan pendamping hidup yang benar-benar Tuhan persiapkan. Ya. Harapan yang tidak tercapai, kurangnya masa perkenalan, ya kan? Mau gak mau harus tetap dijalani, ya tinggal agape, nah itu danger area berbahaya. Menikah sekian lama belum mendapat keturunan bukan satu tujuan dalam pernikahan, itu benar. Tetapi kalau misalnya saudara belum mendapat keturunan, Tuhan juga mau ora et labora. Saya selalu menekankan, apa ora et labora? Ya ada usaha, ya ada bagian Tuhan, ada bagian kita gitu ya. Perlu periksa kah, ke dokter spesialis kah, nggak cukup duit ya menabung kah gitu kan. Atau mungkin konsumsi makanan yang dijaga, sekarang kan Google gampang. Tinggal cari-cari, ada suatu kerjasama. Itu menutup celah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan menyerah kepada keadaan. Selagi masih bisa diupayakan, diupayakan. Itu saya selalu menghimbau di kalangan dewasa muda ya. Gitu, karena kan yang di dewasa muda ini masih usia produktif. Gitu ya. Apa akibat dari perselingkuhan? Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu kata firman. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Berarti akan dipertanggungjawabkan semua kelakuan dan perbuatannya. Saudara, kehidupan kita ini di dunia cuma sementara, akan ada masa pertanggungjawaban nanti. Apapun yang kita lakukan baru di pikiran aja, itu semua ada dalam syutingannya Tuhan. Tuhan Maha tahu apa yang ada di pikiran kita. Danger area, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya mempertahankan cinta. Baik itu cinta sebagai orang tua, cinta anak kepada orang tua, cinta suami istri, cinta atau kasih kepada suatu relationship, hubungan pertemanan, rekan sekerja, rekan sepelayanan, itu harus saling. Ya, saling. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian, saling. Ya, saling mau berubah. Yang tidak baik jangan dipertahankan. Saya sudah begini. Dari kamu kenal sudah saya begini. Wah, ini orang yang tidak mau berubah. Iya, sayang sekali. Gitu. Saling. Bukan sepihak. Dan jangan pernah apatis. Berani untuk mengkomunikasikan. Semakin saudara apatis, iblis semakin bertepuk tangan karena akan membawa kepada kehancuran. Iblis gak suka dengan adanya kasih. Kalau saudara berani mengkomunikasikan akan ada pemulihan dan kasih itu akan semakin bertumbuh, ya damai sejahtera akan semakin melimpah, itu yang iblis gak suka. Maka kita harus menggunakan strategi itu. Kenapa saudara? Kasih itu terpenting. 1 Korintus 13 berkata, walaupun aku dapat bernubuat, aku dapat mengadakan mujizat, aku dapat mengadakan ini itu, tapi tanpa kasih, maka semuanya adalah sia-sia. Ada satu ayat juga, walaupun aku dapat mengorbankan diriku dengan membakar diriku, tapi tanpa kasih, sia-sia. Berarti Tuhan itu sangat mementingkan kasih. Kasih apa? Agape. Kasih Kristus. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Silakan tim musik. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Katakan kasih-Mu agape-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ini kami Tuhan. Setiap pribadi yang berdiri di hadapan-Mu saat ini. Kami tahu kami belum sempurna. Allah Roh Kudus mampukan kami. Biarlah agape itu Tuhan terus kami kenakan dalam kehidupan kami. Sepanjang perjalanan hidup kami, agape itu terus kami kenakan. Sehingga kami terus mengalami agape-Mu Tuhan. Dan setiap orang di sekitar kami juga Tuhan terus bisa merasakan agape itu. Melihat pribadi-Mu lewat kami Tuhan. Engkau adalah Allah, Engkau adalah kasih itu. Mampukan kami Tuhan. Sehingga di saat kami dalam bersosialisasi secara horizontal dengan siapapun juga. Setiap orang boleh merasakan agape itu melalui kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ampuni jika selama ini Tuhan. Kami masih mementingkan diri kami sendiri. Sulit bagi kami untuk menaklukkan diri. Sulit bagi kami untuk merendahkan hati. Tuhan Kau ampuni kami. Kami mau belajar. Secara manusia itu tidak mudah. Tapi Engkau yang berfirman, Engkau yang akan melengkapi kami. Engkau yang akan memampukan untuk kami boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan hamba berdoa untuk semua saudara-saudara kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang mengalami permasalahan dalam hal kasih.
biarlah Engkau terus curahkan, Engkau terus limpahkan. Kasih agape-Mu tercurah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agape itu terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus berkarya dan Engkau akan terus menyatakan rencana-Mu, kehendak-Mu kepada setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya jemput semua bangkit berdiri. Ajarilah Ibu Gembala hentar kita dalam doa. ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar terus Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu untuk kami saling mengasihi. Karena Engkau adalah kasih adanya dan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mampu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau urapi akan hamba-Mu dan juga kami semua yang sudah menerima akan sabda-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa sebelum kami meninggalkan akan tempat ini, kiranya saat ini Tuhan Yesus Kristus boleh membukakan akan segala pintu-pintu berkat yang ada di surga. Kiranya Tuhan yang Maha Pemurah boleh memberkati kami saat ini Tuhan, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Engkau Allah yang Maha Tahu, mengetahui akan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati secara jasmania. Tuhan, kami berdoa secara khusus kalau ada yang sakit pada saat ini, kiranya Tuhan boleh menjamah Tuhan dengan jamahan ilahi. Engkau berikan kesembuhan ilahi daripada-Mu, jamah dan Engkau pulihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan saudara kami boleh mengalami pemulihan. Juga yang saat ini streaming, kiranya Tuhan Yesus juga boleh menjamah mereka dimanapun mereka berada. Jamahan Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi. Biarlah Tuhan pulihkan juga Tuhan segala rumah tangga dan juga usaha pekerjaan yang dilakukan oleh setiap umat-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati, berikan hikmat bijaksana untuk kami boleh melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera, dengan shalom, dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dengan kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, memenuhi akan seluruh hati jiwa kami. Serta kekuatan, kemenangan, keteguhan kami di dalam mengiring akan Engkau. Kami boleh setia Tuhan sampai akhir, sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Biarlah itu semua terjadi dalam hidup kami. Kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.